Hai Besti, Japan Edition with Cindy. Oke, sekarang udah masuk ke part 2. Jadi di part 2 ini aku bakal jelasin tentang JR West Kansai Wide Area Pass. Terus juga ada Kyushu Pass, sama yang terakhir adalah Hokkaido Pass. Kalau kalian pengen tahu lebih detailnya, langsung aja tonton video ini sampai habis. Jadi yang pertama aku bakal jelasin JR West Kansai Wide Area Pass ini merupakan pas regional dari JR West yang khusus dirancang untuk wisatawan asing untuk status temporary visitor di Jepang. Sekadar reminder ya, ini hanya bisa dipakai oleh warga asing yang entry Jepang sebagai turis, bukan warga negara Jepang ya. Nah, pas ini berlaku selama 5 hari berturut-turut, mulai dari tengah malam di hari pertama sampai tengah malam pada hari kelima. Nah, untuk rute dan transportasi yang termasuk, nah apa saja sih yang bisa kalian pakai dengan pas ini? Untuk rute dan transportasi yang termasuk dalam pas ini, jadi kira-kira apa aja ya yang bisa kita pakai pada saat kita pakai pas ini? Yang pertama adalah Sanyo Shinkansen Osaka ke Okayama, termasuk dengan naik Hello Kitty Shinkansen dengan kursi tanpa nomor ya, non reservation seat. Terus West Japan Railway Company Japan Experience, ada kereta ekspres dan limited express, serta Haruka Kuroshio Thunderbird, Kuonotori, Super Hakuto, dan lainnya. Nah, terus semua rapid service, spesial rapid, lokal JR West, terus juga kadang juga termasuk dengan JR bus lokal dalam area tertentu. Terus untuk JR bus lokal, contohnya antara lain Kyoto, Takao, Suzang, Obama, Omi, Imazu, hingga Fukuchiyama, Sonobe. Terus juga beberapa jalur non-JR seperti Kyoto Tamo Railway, Chizu Express, Wakayama Electric Railway, serta layanan sewa sepeda gratis Ekirinkung di stasiun tertentu. Oke, untuk harga dan kelompok umurnya, jadi harganya pun terjangkau dan fleksibel. Dewasa 12 tahun ke atas sekitar 12.000 yen untuk 5 hari. Anak-anak 6-11 tahun setengahnya yaitu 6.000 yen. Nah, kalian juga bisa membawa hingga 2 anak usia 1-5 tahun tanpa perlu membeli pas tambahan. Asal mereka tidak duduk di kursi sendirian ya. Kalau ada bayi di bawah 1 tahun tanpa kursi, gratis banget. Oke, sekarang cara membeli dan menukarkannya. Jadi prosedurnya seperti ini. Beli dulu exchange order MCO atau e-tiket di luar Jepang, biasanya lewat JR West Online Reservation atau travel agent. Nah, setelah kalian tiba di Jepang, tukar exchange order dengan pas fisik di JR West Station, tiket office atau vending machine. Wajib tunjukkan paspor. Untuk vending machine, paspor harus ada IC chipnya. Terus perlu dicatat bahwa tanggal mulai, durasi, dan jenis pas tidak bisa diubah setelah ditukar ya. Refund hanya bisa dilakukan jika sebelum ditukar. Refund di Jepang dengan potongan biaya atau di tempat pembelian di luar Jepang tergantung ketentuan di sana. Terus untuk tips pemakaian dan strategi. Nah, tips kecil nih biar kalian lebih maksimal. Jadi kalau kalian pakai JR Kansai Wide Area Pass banget kalau itinerary-nya kalian seperti ini. Misalnya mengutari Osaka, Kyoto, Nara, Kobe, dan juga Okayama, Tottori, Kinosaki Onsen, atau Amano Hashidate. Itu pas banget kalau kalian pakai pas ini. Nah, terus kalau kalian mau harga balik modal, kalau mau ambil trip seperti Osaka, Okayama PP, atau ke Kinosaki Onsen, kursi terbatas non-reservation di Shinkansen, tapi seat reservation gratis untuk beberapa limited express seperti Kuroshio, Kounotori, dan lain-lain. Kalian bisa lakukan reservasi hingga 6 kali tanpa biaya tambahan. Oke, pas ini tuh nggak berlaku untuk Tokaido Shinkansen antara Shin Osaka dan Tokyo Kyoto, Sanyo Shinkansen antara Okayama dan Hakata atau Kyushu. Nah, jadi tolong dicatat apa aja yang nggak termasuk ya. Terus kalian juga harus selalu bawa paspor selama pemakaian ya. Petugas tuh bisa minta cek kapan aja. Jadi nanti kalau ada apa-apa kalian bisa langsung tunjukin aja. Oke, jadi yang kedua ada JR Kyushu Rail Pass. Nah, Kyushu Rail Pass ini dikhususkan untuk wisatawan asing dengan status temporary visitor seperti yang tadi aku jelasin. Pas ini memberikan akses terbatas ke kereta JR mulai dari kereta lokal, limited express, hingga Shinkansen di wilayah Kyushu. Tersedia dalam 3 tipe, North Kyushu, South Kyushu, sama All Kyushu, JR Kyushu. Nah, jenis, durasi, sama harga. Oke, jadi untuk tipe Northern Kyushu di 3 hari itu 15.000 dewasa, anak 7.500. Kalau di 3 hari 17.000 dewasa, anak 6-11 tahun 8.500.
Untuk short term Kyushu itu 3 hari 12.000 untuk dewasa anak 6.000. Kalau di all Kyushu 3 hari 22.000 anak 11.000, 5 hari 24.000 anak 12.000, dan 7 hari 26.000 dewasa dan 13.000 anak-anak. Nah, wilayah cakupan dan kereta yang termasuk untuk Northern Kyushu mencakup area seperti Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto. Untuk Shorten Kyushu mencakup area mulai dari Kumamoto ke selatan, Kagoshima, Miyazaki. Terus untuk All Kyushu mencakup seluruh pulau Kyushu. Oke, untuk kereta yang dapat dinaiki. Jadi semua layanan Shinkansen JR Kyushu, Mizuho, Sakura, Tsubame, sama Kamome sesuai wilayah pas ya. Nah, semua limited express rapid local train JR Kyushu dalam area pas, beberapa kereta wisata Yufui no Mori, Asoboi, Ibusuki no Tama, Tebako, dan lain-lain juga termasuk. Nah, sekarang untuk fitur utama dan ketentuan. Nah, jadi untuk reservasi kursi itu gratis, unlimited pada All Kyushu Pass, hingga 6 kali untuk Northern sama Shorten Kyushu Pass JR Kyushu. Nah, lalu untuk pas hanya berlaku untuk berturut-turut harinya ya. Jadi nggak bisa misalnya, kan ini dalam beberapa hari, 3 hari misalnya, hari pertama terus hari ketiga, terus ntar loncat ke hari yang lain tuh nggak boleh, jadi harus berturut-turut. Nggak berlaku untuk segmen Hakata, Kokura karena ini merupakan bagian Sanyo Shinkansen milik JR West, JR Kyushu. Terus untuk Green Car, kelas first class tersedia dengan biaya tambahan jika kalian mau upgrade. Oke, untuk cara membeli dan penukarannya, JR Kyushu online booking, agen perjalanan luar Jepang, stasiun JR Kyushu di Kyushu, Hakata, Kokura, Oita, Kagoshima itu bisa. Setelah tiba di Jepang, tukarkan voucher atau pas di counter atau mesin khusus. Pastikan kalian tuh bawa paspor untuk verifikasi visa. Oke, kenapa sih hemat dan kenapa worth it banget? Jadi Shinkansen dari Hakata ke Kumamoto ini bisa menghabiskan 5.000 sampai 7.000 yen sekali jalan. Jika kalian menggunakan pas ini untuk pulang pergi, sudah balik modal. Terus juga penawaran berbagai area jadi cocok untuk eksplorasi daerah utara atau selatan saja, atau keliling sepulau kalau kalian pilih All Kyushu. Jika kalian tengah atau akhir liburan, pertimbangin gunakan pas ke area tertentu saja agar lebih hemat. Selalu cek masa berlaku dan jangan skip hari ya, karena pasnya hanya valid harinya tuh berturut-turut aja. Oke, yang terakhir adalah JR Hokkaido Rail Pass. Adalah pas khusus untuk wisatawan asing non-Jepang yang berstatus temporary visitor. Pas ini memungkinkan kalian naik kereta JR Hokkaido tanpa batas dalam durasi yang tertentu. Ada 2 opsi yang terbatas, yaitu Sapporo sama Noboribetsu atau Sapporo Furano, dan versi full yaitu Hokkaido Rail Pass seluruh pulau. Semua jenis pas ini bisa digunakan secara berturut-turut sesuai dengan pilihan durasi kalian. Untuk harga dan tipe, ada 2 tipe ya. Jadi yang pertama ada Hokkaido Rail Pass seluruh pulau, ada 2 tipe, pre-purchase sama harga on-seat. Untuk 5 hari pre-purchase-nya 22.000 dewasa, 11.000 anak. Untuk on-seat-nya 23.000 dewasa, 11.200 anak. 7 harinya 28.000 untuk dewasa dan 14.000 untuk anak pre-purchase. Untuk on-seat-nya 29.000 dewasa, 14.500 anak-anak. Terus untuk 10 hari 37.000 untuk dewasa, 18.000 untuk anak-anak, dan 38.000 dewasa dan 19.000 untuk anak-anak untuk on-seat. Nah, untuk JR Hokkaido, area pas contohnya Sapporo, Noboribetsu, dan Sapporo Furano, keduanya berlaku selama 4 hari mulai dari Sapporo Noboribetsu, pre-purchase-nya 10.000, on-seat-nya 11.000 anak-anak dan setengahnya. Nah, kalau JR Hokkaido Sapporo Furano, pre-purchase-nya 11.000, on-seat-nya 12.000 anak-anak setengahnya ya. Nah, area Hokkaido, JR Hokkaido, area cakupan dan transportasi termasuk. Jadi untuk Hokkaido Rail Pass, pulau berlaku di seluruh jalur JR Hokkaido kecuali Hokkaido Shinkansen. Nah, termasuk naik kereta Limited Express Hokuto, Suzurang, Ozora, sama Tokachi, rapid dan local trains, baik kursi reserve maupun non-reserve. Untuk beberapa kereta wisata, contohnya SL Fuyuno Shitsugen Train, kalian perlu membeli tiket reservasi seat tambahan ya. Juga dapat digunakan untuk JR Hokkaido bus tertentu, tapi tidak berlaku untuk subway, streetcar, short Hokkaido Railway, dan transportasi lainnya. Oke, untuk area pas contohnya mencakup wilayah yang lebih lokal seperti Sapporo ke Noboribetsu atau ke Furano, BAI, Asahikawa saja. Terus juga untuk cara beli dan penukarannya. Untuk pre-purchase
exchange order atau etiket di agen perjalanan di luar Jepang atau lewat JR East Train Reservation. Setibanya di Jepang, tukar di konter khusus JR kayak Bandara New Chitose atau Stasiun Sapporo, Asahikawa atau Noboribetsu. Terus paspor wajib dibawa saat penukaran dan penggunaan ya. Exchange order berlaku selama 3 bulan, untuk etiket dan QR code selama 90 hari. Oke, untuk ketentuan yang terakhir, ketentuan dan tipsnya, pas hanya berlaku seperti yang aku bilang berturut-turut, tidak bisa skip hari. Penukaran tidak bisa diubah setelah dilakukan. Tanggal, mulai dari tanggal tipe pas tidak bisa diganti. Refund hanya bisa dilakukan sebelum tanggal penggunaan dimulai dengan biaya 10% atau 560 yen jika dibeli via JR East Train Reservation. Nah, jika pas hilang tidak bisa jadi issue, hati-hati ya. Selalu siapkan paspor dan pas saat diminta petugas di gate atau bus, karena kalau melanggar aturan bisa ditarik dan kalian harus bayar 3 kali lipat dari tarif normal. Gimana penjelasan aku tentang JR West, Kyushu, dan Hokkaido? Kalau kalian pengen aku jelasin tentang JR pas yang lain, kalian langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk dapat informasi terupdate dari aku. Bye bye.